jika ditanyakan Rasulullah merayakan hari kelahirannya tidak merayakan setiap hari Senin dengan pernyataan tadi. Tapi kalau di zaman sekarang bagaimana sih cara kita perayaannya di zaman sekarang kita kan mungkin ada perbedaan atau mungkin ada anjuran dari Nabi yang Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di segmen podcast PSA Insan Mandiri yang bertajuk apa? Buat kita Persembahan dari kita karena kalian adalah bagian dari kita. Ya betul. Oke, alhamdulillah ya sekarang kita udah masuk ke beberapa episode udah berkali ya udah lumayan banyak ya podcast yang udah lebih dari 100 kali ya. Oh, Masya Allah. Udah lebih dari 100. Saking banyaknya jadinya banyak yang tertutup ya. Iya, betul. Banyak yang belum dicek. Jadi bagi teman-teman yang belum kepoin apa namanya? PSA Insan Mandiri segera kepoin karena banyak materi-materi yang menarik juga yang sering kita bahas. Betul. Nah, kebetulan nih kan kita lagi bulan apa nih berarti nih kalau dalam Islam? Kita udah masuk ini ya? Udah masuk apa? Tahun Hijriah baru kan. Sekarang udah masuk Rabiul awal ya? awal. Rabiul awal itu berarti bulannya kelahiran Nabi ya? Betul. Kelahiran Nabi. Maulid Nabi. Berarti dekat deh. Berarti sekarang tuh lagi 12 Rabiul awal ya berarti sekarang. Hampir ya 12 Rabiul sekarang benar. Lagi 12 Rabiul awal berarti kira-kira kenapa sih kenapa Nabi Muhammad tuh kan lahirnya tuh kan sebelum tahun gajah ya? Iya. Lagi sebelum tahun gajah. Kira masih banyak nih yang harus ditanya-tanya nih. Kira-kira baiknya nanya ke siapa ya? Wah, siapa ya? Oh, tahu. Ini ke Ustadz Amir aja. Oh, Ustadz Amir aja. Ustadz Amir yang tahu. Jadi tanpa berlama-lama ya teman-teman. Kita panggilkan laju saja langsung. Alhamdulillah sudah ada beliau di dekat sini. Sudah pas gitu banget ya. Ternyata ada. Ya silakan Ustadz Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Udah ketawa banget nih hostnya nih. Azga dan Panji sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini berseri-seri sekali ya. Jadi alhamdulillah saya pun ikut tercerahkan gitu oleh wajah-wajah dan mood kalian gitu. Alhamdulillah. Biasanya kalau di masa-masa demonstrasi sekarang kalau yang berseri-seri takutnya dicurigai make ya. Iya. Ini orang Itu beda. make nih katanya gitu. Beda Serba itu salah. kalau di sana ya. Kalau di arena demonstrasi disangka. Tapi kalau di sini ya memang ini momennya harus. Oh, iya. Apalagi lagi hari memperingati Ya, betul. Maulid Nabi. Nabi, Ya, betul. bertepatan dengan tema yang harus dibahas dengan mood yang baik, dengan rasa bahagia dan senang. Iya, Karena iya. itu memang sunahnya loh. Oh iya. Gitu, betul. Jadi esensi berbahagia di Maulid Nabi itu adalah ifrah gitu ya, berbahagia. Nanti bahkan ada kenapa kita harus berbahagia gitu ya. Nah, nanti insya Allah mungkin dalam pembahasannya ada. Berarti jangan bad mood ya Ustadz ya di hari ini. Oh iya, jangan gitu ya. Jangan gitu karena harus karena sunnahnya. Nah, kalau sunnah itu kan berarti sesuatu hal yang bisa kita mendapatkan pahala dari itu gitu ya. Tapi dengan niat yang memang melakukannya tuh dalam bentuk ibadah tadi ya. Iya. Nah, ini ada anjuran dan hadisnya bahkan gitu ya untuk berbahagia. Kenapa? Mungkin langsung ini kenapa harus bahagia gitu ya di bulan Maulid? Atau kita lebih tepatnya sih ke pertanyaan dulu. Apa sih itu Apa? Maulid? Oh, Nabi Maulid gitu? ya. Ya, dan kenapa betul, sih kita betul. harus memperingatinya gitu? Betul. Walaupun ya kita kalau ada Rasulullah kan mungkin apa ya? Kalau merayakan ulang tahun kan nggak boleh kayak terlalu Betul, iyalah, Nggak boleh terlalu berlebihan juga gitu. berlebihan, Betul. Dan biasanya kan cuma kayak semacam kayak apa sih kayak tasyakur ya? Tasyakur. Kayak Betul, kayak betul, bersyukur aja betul, di ya. atas pertamanya usia gitu. Nah, Nah, tapi betul. kenapa untuk Maulid Nabi ini kita harus memperingatinya dan bagaimana gitu sejarahnya? Oke ya. Iya. Jadi langsung saja ya, ini Iya, saya boleh. jawab. Iya, Alhamdulillah, dari minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nah, di bulan yang mulia ini ya, bulan Rabiul Awal, tentu seyogianya mengingatkan kita pada satu sosok agung yang besar yang bahkan diakui oleh semua kalangan gitu, bahwa sosok ini merupakan sosok pembaharu ya, sosok yang paling berpengaruh gitu dalam sejarah. Nah, Maulid itu sendiri ya merupakan kalau kita merujuk ya pada akar bahasa Arab ya kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Karena kelahiran beliau merupakan sebuah pertanda
ya akan datangnya zaman yang baru, ya akan datangnya nur, cahaya gitu ya, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah. Jahiliyah di sini bukan karena kebodohan IQ rendah ya, atau mungkin ketidaktahuan gitu, tapi justru maksud dari jahiliyah adalah penyimpangan dari akidah gitu ya, penyimpangan dari ajaran-ajaran dan juga ajaran dari nabi-nabi sebelumnya gitu. Maka Rasulullah ini mengeluarkan manusia dari jalan itu udah seperti itu. Nah, sehingga dianggap besar karena ya memang apa yang beliau kiprah ya dan kontribusi beliau begitu besar ya, sehingga kelahiran beliau bahkan menjadi sebuah penantian panjang bagi seluruh umat nabi-nabi terdahulu. Karena Rasulullah itu adalah makhluk pertama yang diciptakan, nabi pertama yang diciptakan dan terakhir diutus. Jadi kita bayangkan di sini kalaulah ada 5 orang ya. Azga datang pertama. Ya, katakanlah ya, ini permisalan supaya kedepannya jadi motivasi Azga selalu datang. Terlambat selalu. Ya, nah setiap datang yang di sini kan pasti ngelihat Azga ya, nah gitu. Lalu Azga yang paling terakhir keluar, sehingga setiap orang kan di luar tuh nanti ada yang keluar Azga, nanti ada yang keluar Azga, nanti ada yang keluar Azga. Nah itulah juga perumpamaan bagaimana para nabi-nabi terdahulu itu mengabarkan kepada umatnya bahwa akan datang Nabi akhir zaman gitu, sehingga berita kabar kelahiran Rasul ini ada di setiap kitab suci, apalagi kitab Samawi ya. Itu bahkan ada di Tripitaka Weda gitu ya, di kitab-kitab umat Hindu dan Buddha pun ada, meskipun tidak secara langsung tapi secara sifat-sifatnya disebutkan dan sebagainya. Nah sehingga tadi ini merupakan momentum yang besar gitu ya, kelahiran Nabi ini gitu. Itu yang pertama ya, tentang Maulid Nabi, bahwa Maulid itu adalah kelahiran baginda Nabi yang mana sejak zaman sebelum lahirnya pun sudah dinantikan dan sudah dikabarkan akan kedatangannya itu gitu ya. Nah kedua, lalu kenapa sekarang ya muncul ada perayaan? Nah ini hal berbeda tadi ya, kelahiran dan perayaan. Apakah Rasulullah dulu merayakan, para sahabat merayakan, atau seperti apa? Nah jika kita melihat dalam hadis-hadis ya, diantaranya bahwa pernah suatu ketika Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau saum Senin Kamis?" katanya. Maka Rasulullah menjawab bahwa saya saum hari Senin itu karena hari kelahiran saya. Nah, kenapa hari Kamis? Karena Kamis itu diangkat amalan kita, ya direkap amalan sepekan itu diangkat ke langit. Dan aku lebih suka ketika amalanku itu diangkat ke langit dalam keadaan saum, ya dalam keadaan ibadah. Nah, maka para ulama di sini menjadikan ini dalil bahwa jika ditanyakan Rasulullah merayakan hari kelahirannya, tidak merayakan setiap hari Senin dengan pernyataan tadi bahwa itulah hari kelahiran saya. Nah, maka tapi itu kekhususan ya, sehingga saum Senin karena kelahiran itu kekhususan bagi Nabi. Sehingga kalau kita tidak ada anjuran dan tuntunannya memang saum di hari ulang tahun, tidak ada gitu ya. Nah, itu kekhususan bagi Nabi. Tapi kita ambil tadi makna dan hikmahnya, yaitu bahwa Rasulullah mengisi hari ulang tahunnya, meskipun itu tiap minggu ya, tidak tiap tahun gitu. Karena dikatakan hari Senin itu hari kelahiranku. Nah, sehingga kita esensinya di situ bukan masalah tanggal, masalah waktu, tapi reminder, pengingat di situ hari. Kalau kita kan mungkin merasa terlalu sering kalau seminggu sekali ya. Jadi reminder kita adalah hari kelahiran kita gitu ya, di harinya. Itu kalau Rasulullah itu di tanggalnya, kalau kita ya tanggal per tahunnya, kalau kita kalau Rasul itu di harinya, sehingga itu dijadikan dalil umum lah bagi para ulama yang menyepakati bahwa kebolehan untuk merayakan ya Maulid Nabi ini gitu, meskipun mungkin di kalangan sahabat dan sebagainya karena kondisi dan situasi ketika itu berbeda ya dengan situasi dan kondisi sekarang, yang mana tidak secara khusus membuat perayaan dan sebagainya gitu ya. Karena meyakini juga bahwa keberadaan Rasul sudah cukup bagi mereka. Sedangkan esensi perayaan itu sendiri kan diantaranya adalah syiar ya, sebagai dakwah atau pengingat tentang kelahiran Rasul. Nah, adapun bagaimana adanya perayaan? Nah ini banyak sekali pendapat. Di antara yang paling kuat itu yang pertama kali mengadakan perayaan secara khusus gitu ya, Maulid ini adalah Malik Al-Muzaffar katanya ya. Itu adalah Raja Irbil di Irak, yang mana beliau menggagas gitu di hari Maulid itu, beliau membuat jamuan besar ya, berbahagia atas kelahiran Nabi. Ya, berbahagia atas, sehingga
bahkan dikatakan menyembelih 100.000 ekor ayam, 10.000 ekor kambing dan sebagainya, sehingga orang-orang ya masyarakat umum pasti senang dengan hal itu. Nah, itulah yang ingin dihidupkan gitu ya, membahagiakan orang dan berbahagia di hari Maulid. Nah, kurang lebih secara singkatnya mungkin seperti itu ya untuk sejarah apa itu Maulid dan sejarah perayaannya sendiri. Nah, tadi kan sejarah bagaimana perayaan Maulid Nabi ketika di zaman dulu saja. Betul. Tapi kalau di zaman sekarang bagaimana sih cara kita perayaannya di zaman sekarang kita kan mungkin ada perbedaan atau mungkin ada anjuran dari Nabi yang bagaimana cara merayakannya seperti itu. Cara memperingatinya. Betul. Memang sekali lagi langsung saya jawab ya. Ini ada ikhtilaf sendiri ya dalam perayaan. Ada memang sebagian yang berpendapat bahwa itu memang tidak ada contoh dari sahabat, dari Nabi, anjuran dan sebagainya. Jadi bid'ah juga. Betul. Tapi jika kita melihat tadi di awal ya bahwa secara tidak langsung ada contoh dari baginda Nabi gitu ya. Tapi kita melihat esensi. Meskipun tadi Raja Irbil itu kan Malik Al-Muzaffar itu di abad ke-7 ya, sekitar abad 7 lalu 6 abad ini apa tidak ada gitu ya. Nah, secara perayaan khusus itu memang tadi ya para ahli sejarah tidak menemukan gitu adanya perayaan khusus, hanya memang esensinya tadi terus hidup. Esensinya. Apa esensi dari Rasulullah tadi dalam yaitu menghidupkan ibadah gitu ya. Mengisi umur hari kelahiran itu dengan ibadah, mengingatkan gitu. Esensi ibadahnya itu ada. Ya, apakah ada amalan tertentu? Nah, ini juga dalam hadis ya ada yang secara tidak langsung bisa kita ambil contoh bahwa ketika baginda Nabi lahir itu kan beliau ditemani oleh 3 wanita ya, Ummu Aiman, Suwaibah dan juga siapa satu lagi? Ada satu lagi ya, dan di antaranya tadi ada Suwaibah. Suwaibah ini merupakan budak perempuan dari Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu siapa? Paman baginda Nabi. Abu Lahab itu. Ya, ketika baginda Nabi lahir, ya, lalu Siti Aminah mengutus salah satu utusan untuk memberi kabar kepada mertuanya ya atau kakek baginda Nabi itu Abdul Muthalib, yang mana di situ ada keluarga besarnya tadi di antaranya Abu Lahab. Nah, semua orang bersukacita ya. Karena Aminah ini Abdullah almarhum tersebut ya, dan Abdul Muthalib ini orang yang dihormati. Nah, sehingga ketika ada yang lahir dari orang-orang yang memang dicintai oleh masyarakat, pasti senang gitu ya. Termasuk juga Abu Lahab. Ketika lahir baginda Nabi, Abu Lahab itu senang luar biasa. Saking senangnya dia membebaskan Suwaibah gitu ya, memberi kebebasan budak perempuannya itu. Dan itu tidak bisa dihitung dengan nominal ya. Kebebasan itu sangat mahal sekali ketika itu ya bagi seorang budak. Nah, itu sehingga suatu ketika ini di lain waktu ya, bahwa paman Rasulullah yang lain pernah bermimpi ketika Abu Lahab sudah tiada ya. Ini sudah waktu yang lama ya. Bermimpi bahwa beliau bertemu dengan Abu Lahab gitu ya. Nah, lalu ditanyakan, apa yang Allah lakukan kepada engkau? Katanya, ya aku mendapat siksa gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberi keringanan kepadaku setiap hari Senin katanya. Nah, kenapa? Karena ketika itu aku berbahagia ya ketika Rasul lahir, yang kebetulan waktu itu hari Senin. Sehingga Allah pun atas kebahagiaan itu memberi keringanan siksa setiap hari Senin. Bayangkan seorang kafir yang jelas-jelas menentang Rasul sampai dilaknat dalam Al-Quran, ya, diabadikan Al-Quran, tapi masih Allah berikan reward atas ifrah, rasa senangnya ketika baginda Nabi lahir. Bisa dibayangkan apalagi seorang mukmin, seorang muslim yang bergembira atas kelahiran baginda Nabi. Sehingga amalan utamanya adalah bergembira. Maka tadi saya sampaikan kan, kenapa Malik Muzaffar tersebut untuk menyebarkan kebahagiaan, kegembiraan kepada masyarakat. Dan adapun perayaannya harus seperti ada. Nah, itu memang tidak ada tadi ya. Yang penting ada esensi ibadah. Ya. Memberi kebahagiaan, sedekah makanan ya yang dilakukan Malik Muzaffar yang pertama itu kan tidak keluar dari konteks syariat Islam ya. Bahkan sunnah-sunnah yang dianjurkan. Nah, bahkan juga perayaan itu bisa kalau kita melihat sejarahnya sampai sekarang itu terkadang sesuai kebutuhan zaman gitu ya, sesuai kebutuhan zaman. Karena esensinya tadi syiar. Bagaimana apalagi sekarang mungkin dengan modernisasi yang begitu hebat ya, sehingga westernisasi ya, ke barat-baratan kita itu
anak-anak kita lebih mengenal tokoh-tokoh yang wah luar biasa gitu ya. Maka ini tambah rasanya sekarang itu sudah mungkin wajib ya untuk bukan memang merayakan tapi lebih ke syiarnya gitu untuk memperkenalkan baginda Nabi kepada anak-anak kita gitu ya, pada remaja sekarang gitu. Karena itu juga merupakan nasihat dari Rasulullah SAW ya. Karena kata Rasulullah, "I'lamu auladakum salasah." Ya, ajari anak kalian itu 3 hal, yaitu tentang baginda Nabi, keluarganya dan Al-Qur'an. Nah, ini pesan Nabi gitu ya, pesan Nabi secara khusus. Maka momentum ini tadi tidak ada memang harus seperti itu, tapi kebanyakannya adalah dengan membacakan sirah Nabi. Ya kalau kita lihat sekarang ya, perayaannya itu peringatan Maulid dengan lomba-lomba. Lomba itu kan tujuannya untuk lomba sejarah Islam gitu ya dan sebagainya, memperkenalkan Nabi kepada penceramah tentang Rasulullah dan sebagainya. Ya, lomba mungkin kalau sekarang tentang ya terlepas kalau lomba untuk anak-anak. Mungkin sekarang itu bisa konten gitu ya, lomba konten tentang Rasulullah SAW, apapun itu sebetulnya. Mungkin bisa kan ya. Intinya adalah bagaimana mengingatkan kembali ya generasi muda sekarang tentang baginda Nabi. Atau banyak juga sekarang luar biasa, saya pun merasa sangat terbantu dengan banyaknya di media sosial ya yang kreatif gitu membungkus syiar Nabi ini begitu luar biasa ya, baik dengan kartun contohnya mungkin ya, atau tulisan-tulisan singkat yang menarik gitu, atau tadi penyampaian atau ilustrasi-ilustrasi yang tidak membosankan buat generasi sekarang lah gitu ya. Jadi intinya memang tidak ada kekhususan, tapi tadi esensinya adalah bagaimana mensyiarkan tentang Rasulullah ya, dan juga bergembira atas kehadiran Rasulullah, dan juga menyebarkan kebahagiaan itu gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti intinya kita berbahagia gitu. Betul. Berbahagianya Ya, juga berbahagianya bisa dengan saja. melakukan amal-amal kebaikan ya. Betul. Amal-amal Ya, kebaikan ditambahkan. berarti di hari Maulid Nabi ini berarti akan mendapatkan kelimpahan juga ya berarti. Betul. Kalau Bahkan dari yang cerita Abu Lahab tadi. ada dari sebagian ulama itu barang siapa yang merayakan tentunya dengan konteks sesuai syariat ya. Karena kalau siapapun pasti tidak akan setuju kalau merayakannya dengan dangdutan dan sebagainya. Itu mah sudah sangat jauh ya. Itu yang bid'ah, dolalah itu yang seperti itu. Merayakan tidak ada nilai syariatnya gitu ya. Tapi kalau sonhoreng dan sebagainya gitu ya. Itu juga kalau sudah ada mahdorot yang ditimbulkan maka sudah keluar dari esensi perasaan Maulid sendiri. Berarti bisa dengan saum atau tadi juga kan membebaskan budak ya. Ya, berarti gitu kalau ya. di sini kan udah nggak ada. Ya, nggak ada. Tapi berarti sedekah masuk. Sedekah. Bahkan tadi ya saya melanjutkan, ada ulama yang mengajarkan barang siapa yang bermaulid itu akan bersedekah ya, dengan tadi membahagiakan orang akan sebagai perlindungan di tahun itu gitu ya, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di tahun itu. Meskipun mungkin tidak berlandaskan hadis-hadis sahih ya, tapi itu berdasarkan tajrubah biasanya. Jadi ulama tuh punya amalan gitu ya, percobaan gitu ya. Percobaan amalan yang mujarab gitu, sehingga ya memang tidak bisa dijadikan sebuah dalil qat'i yang jelas, tapi bisa sebagai contoh amalan-amalan baik gitu ya. Karena itu ya siapapun bebas untuk memberikan panutan tentang amalan baik itu kan. Kalau kita lihat olahragawan nih gitu ya, itu kan ya nggak salah, dia punya cara sendiri terus kita ikuti. Ya para ulama juga demikian. Jadi nggak selalu apa yang ulama ada yang terbiasa setiap hari Imam Nawawi hatam Imam Syafi'i hatam sekali sehari. Itu kan nggak ada contoh dari Rasul, ya nggak ada contoh dari sahabat. Tapi itu beliau punya amalan khusus yang memang masih dalam koridor syariat yang bisa dilakukan. Nah sama dalam hal maulid juga tadi, ada yang dengan bersedekah, ada yang dengan bahkan yang menarik itu ada Salahuddin Al-Ayyubi, meskipun tadi ya ini mungkin juga dalam konteks lain, beliau itu untuk membangkitkan gairah para tentaranya membuat sayembara. Siapapun yang bisa membuat tadi ya, baik itu yang pokoknya yang bisa membuat tentaranya bersemangat lagi akan dapat hadiah. Ternyata yang menang itu adalah imam yang kita kenal sekarang ya, dan diamalkan di Maulid itu Barzanji gitu. Berupa apa? Ya, ada yang namanya sholawat Barzanji. Dulu Imam Barzanji itu membuat sebuah tulisan ya, berupa profil Rasulullah SAW. Isinya ada nathar, ada syair ya. Maksudnya ada pokoknya menceritakan, tapi dengan keindahan tadi ya, keindahan bahasa dan sebagainya gitu. Nah itu kita lihat di zaman itu ya,
dirayakannya seperti itu demi kebutuhan untuk membangkitkan semangat para tentara tuh. Kenapa? Karena di zaman itu kekuatan itu terletak pada kecintaan kepada baginda Nabi. Ya, karena kita lihat juga di perang-perang Rasulullah dulu di zaman Rasulullah semuanya itu kenapa bisa kuat padahal mustahil menang gitu ya karena kecintaan kepada Rasulullah SAW gitu. Maka itu juga yang dilakukan. Nah, sekarang pun ya mungkin sama tadi apa yang kita butuhkan ya tidak ada masalah selama itu dalam tadi ya mau lomba konten perayaan Maulid itu juga kan sesuatu hal yang tidak ada zaman dulu ya, tapi relate dengan sekarang dan mungkin akan lebih mengena kepada masyarakat. Podcast kita ini kan mungkin tidak ada gitu ya zaman dulu, tapi ini juga dalam bentuk perayaan baginda Nabi SAW. Gitu. Nah tadi nih bahas perihal tentang sodako. Buat teman-teman nih yang lagi pada nonton nih, mumpung kita lagi memperingati Hari Maulid Nabi ya. Teman-teman yang masih bingung mau sodako kemana, boleh nih kita alhamdulillah menyediakan nih dari PSI Insan Mandiri untuk penyaluran infak sodako, zakat dan wakafnya. Bisa disalurkan ke sini ya teman-teman ya. Ada nanti nomor rekeningnya kita masukin. Dan insya Allah kita juga lagi sedang pembangunan untuk asrama tahfiz akhwat Insan Mandiri juga. Jadi bisa ngebantu dan bisa jadi amal jariah juga gitu terus ke depannya dan ya nanti akan mendapatkan keistimewaan dari ini ya Ustaz ya. Betul. Mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Gitu. Ya, kita niatkan saja kita memang berniat sedekah dalam rangka kebahagiaan kita dengan adanya baginda Nabi SAW. Berbagi kepada para hafiz. Betul, gitu ya. Pada hafiz itu kata Rasulullah mandalla ala khair falahu ajru misluh. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, memfasilitasi kebaikan, maka akan dapat hal serupa. Mungkin ada di antara ikhwan yang nggak sempat baca Quran, nggak hafal Quran, tapi menjadi wasilah dan fasilitator gitu ya untuk para penghafal Quran, maka setiap hafalan, setiap amal kebaikan yang dilakukan juga mengalir. Bahkan kalaupun sudah meninggal sekalipun dan masih produktif apa yang menjadi kita fasilitaskan ya, khususnya asrama ini ada 100 tahun, 1000 tahun ke depan juga selama itu akan terus mengalir pahalanya insyaallah. Sedikit apapun gitu ya. Bahkan dalam hadis lain itu kalau kamu mampu bahkan sekecil sarang burung itu akan Allah bangunkan istana di surga gitu ya bagi orang bersedekah. Insyaallah. Oke nih. Nah kira-kira jadi nih apa ya? Pesan moral paling pesan moral apa bisa diambil dari peringatan Maulid Nabi betul. Dan bagaimana sih kita menjadikan momentum Maulid Nabi ini gitu. Betul. Jadi agar umat kita tuh menjadi lebih baik lagi gitu. Nah ini menyambung tadi ya ke pembicaraan poin terakhir yang saya sampaikan, yaitu intinya sama tadi ya, selain berbahagia, yang intinya akan dari bahagia itu kenapa sih kita bahagia atas Rasulullah? Karena kita cinta gitu ya. Jadi ini meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Mana mungkin kita bisa cinta kalau nggak kenal gitu ya. Nah dengan syiar Rabiul Awal ini ya tadi menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW yang merupakan bagian dari rukun keimanan kita. Ya rukun keimanan kepada Rasulullah itu tidak lain dan tidak bukan harus didasarkan atas rasa cinta kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah menegur Sayyidina Umar ketika ya bukan menegur ya, tapi ini dalam mengajarkan gitu. Sayyidina Umar ketika ditanya Sayyidina Umar ketika bilang Rasulullah saya mencintai engkau tapi setelah harta dan keluarga saya. Kata Rasulullah laisal an ya Umar, bukan sekarang, tidak sekarang. Apa maksudnya? Imannya belum sempurna kalau engkau bilang seperti itu. Kalau gitu saya mencintai engkau melebihi harta, anak-anak, tapi tidak melebihi kecintaan saya kepada diri saya sendiri gitu ya. Kata Rasul belum, itu juga belum sempurna kalau engkau lebih mencintai diri sendiri daripada Rasulullah. Ya Rasulullah saya mencintai engkau dari apapun, bahkan diri saya sendiri. Al-ana ya Umar, sekarang sempurna imanmu. Nah dari kejadian itu pondasi dan kita tahu ya seorang Sayyidina Umar itu rela melakukan apapun untuk Rasulullah SAW gitu ya dengan kecintaannya. Bahkan menjadi hamba yang begitu mulia ya, yang dasarnya tadi keimanannya itu didasari kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ya, maka jika kita ingin umat kita menjadi lebih baik, anak-anak kita terselamatkan dari fitnah yang begitu besar di zaman ini, maka tadi amalkan wasiat Rasul tadi. Kenalkan kepada Rasulullah SAW. Ya, tidak cuma dikenalkan, didorong untuk mempunyai rasa cinta kepada Rasulullah. Dan rasa cinta itu kan bisa muncul karena 3 hal katanya ya. Nah, karena physically pertama ya, ngelihat fisiknya itu gitu, wah langsung tahu nggak gimana fisik Rasulullah. Nah, tidak boleh kan sekarang memang tidak boleh divisualisasikan, tapi para sahabat menggambarkan. Ya hidungnya seperti ini, matanya seperti ini dan sebagainya. Kalau kita mengenalkan
pasti kita juga akan merasa jatuh hati kepada Rasulullah SAW. Ya, dari fisiknya sendiri itu sudah bahkan makhluk yang paling. Kedua jasa ya. Kedua ya jasa, dan ketiga akhlak gitu. Kalau kita biasanya kita punya rasa suka cinta itu kan, aduh si itu mau meni bager gitu ya, meni someah, jadi jatuh hati. Kalau tahu bagaimana akhlak Rasulullah, mustahil tidak kalau kita tidak jatuh hati kepada Rasulullah SAW, gitu ya. Dan ketiga adalah tadi jasa. Kita tahu kalau mempelajari Rasulullah lagi gitu, wah jasanya yang begitu besar, kita pun akan merasa sangat berhutang, sehingga ya tadi ya, kecintaan kita makin kuat pada Rasulullah SAW. Kalau umat ini tadi ya, makin banyak yang cinta kepada Rasulullah, makin banyak sehingga dari kecintaan itu mengamalkan sunnah-sunnahnya, maka rasanya harusnya ya tidak ada lagi yang tega melihat saudaranya kekurangan, tidak ada lagi yang berbuat zolim ya, berbuat curang dan sebagainya, karena tidak ada dalam sisi sepak terjang Rasulullah hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, maka akan terbentuk pribadi-pribadi yang mulia ya seperti Rasulullah, dan komunitas-komunitas juga yang mulia, sehingga menjadi masyarakat juga yang baik ya, yang mulia gitu, yang semuanya merujuk kepada kecintaan kepada Nabi, dan juga menghidupkan tadi ya sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kurang lebih mungkin itu ya yang bisa kita tadi ya, apa sih yang bisa kita angkat, yang natijah ya, hasil akhir dari perayaan ini ya adalah tadi yang ingin kita ambil ya, pesan moralnya adalah bagaimana menghidupkan rasa cinta. Kenapa kita kemarin 17 Agustus dirayakan besar-besaran ya di setiap tempat gitu, supaya apa? Salah satunya kan supaya rasa nasionalisme terjaga, ya, tanah air, menghargai para pahlawan dahulu. Mungkin komparasi paling mudahnya yaitu kenapa juga kita merayakan Maulid gitu ya, supaya kita bisa menghargai jasa-jasa Rasulullah, supaya keimanan, bukan kalau tadi rasa nasionalisme ya gitu. Kalau kita ya keimanan kita semakin terjaga dan meningkat bahkan gitu ya dari perayaan Maulid ini, karena tapi dengan syarat Maulid yang diisi dengan syiar-syiar tentang Rasulullah SAW ya, bukan dengan tadi hal-hal yang lagwah ya, hal-hal yang justru mahdarat gitu ya. Maka dari itu rasanya tadi ya saya sampaikan di awal bahwa untuk sekarang ini perayaan Maulid ini menjadi sebuah kebutuhan gitu, bukan hanya sebuah euforia gitu ya, kebutuhan. Kenapa? Karena kita lihat anak-anak kita kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, mau jadi seperti apa dan siapa, wah udah jauh sekali gitu ya, sudah jauh sekali. Maka inilah tugas kita ya, para pemuda Muslim gitu yang masih punya kesadaran untuk ingin bahwa umat ini lebih baik lagi, generasi ke depan lebih baik lagi ya, ini menjadi PR kita bagaimana mengemas ya Maulid ini tidak hanya di atas panggung, tidak hanya di masjid gitu ya, tapi menyentuh semua lapisan masyarakat ya Muslim gitu, sehingga semua menyadari dan merasa bahwa sosok Rasulullah SAW itu adalah panutan utama gitu, yang yang jauh tentu sangat jauh dari tokoh-tokoh yang dikenal, apalagi tokoh fiktif ya gitu, fiksi gitu ya, tokoh fiksi gitu. Nah, itu kan tantangan kita sekarang lah gitu ya. Nah, jadi itu mungkin dari pesan moral, dan juga ya agar dengan itu kan bisa lebih baik umat itu ya. Karena tadi dikatakan di zaman Rasulullah sahabat semuanya tidak mungkin bisa berjuang dan membangun peradaban Islam kecuali didasarkan kecintaannya pada Rasulullah SAW ya. Dan tadi kita bagaimana Salahuddin gitu meningkatkan gairah atau semangat berperangnya dengan mengenalkan kepada baginda Nabi, dan sebetulnya masih banyak contoh-contoh lain yang dilakukan, yang bahkan dikatakan juga saat siapa ya raja, ada yang di Utsmani ya, itu di Turki itu saat sebelum melakukan penyerangan ya kepada penjajah, kepada Inggris atau Prancis juga tidak salah, itu juga malamnya mengadakan maulid terlebih dahulu gitu ya, supaya mengingatkan tentang bagaimana perjuangan Rasulullah dan sahabat gitu, yang secara logika dan akal mungkin mustahil dimenangkan, tapi meyakini akan ada Allah gitu ya, kekuatan Allah di balik itu. Maka itulah kekuatan utama ya umat Muslim, yaitu bagaimana kecintaan, karena tidak bisa cinta Allah itu melalui selain dari Rasulullah SAW ya. Dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau cinta Allah maka ikut aku, kata Rasulullah ya. Jadi harus cinta Rasulullah dulu ya, karena Rasulullah paling tahu bagaimana memanifestasikan cinta Allah gitu ya. Kita kan makhluk yang terbatas ya. Kita mungkin bahasa
cinta kita hanya sholat dan sebagainya, padahal tidak hanya itu gitu ya. Lihatlah Rasulullah bagaimana kecintaan kepada Allah itu diwujudkan gitu ya. Nah itu. Baik, Masya Allah sekali Ustaz Amir atas Alhamdulillah. segala masukannya nih. Waduh, gimana nih Benar-benar rasanya Panji? udah Jadi makin bertambah rasa cinta kita ya. Masya Allah. Bener nih, abis ini bakal langsung lanjut baca-baca sirah nabawiyah lagi. Lanjut lah, langsung gas lagi. Gak berapa lama gak baca. Ya bagi teman-teman juga ya, jadi jangan sekedar kita tuh cinta pada Rasulullah tuh hanya sekedar ketika lagi maulid nabinya aja. Iya, ya. betul. Jangan hanya ketika sekedar, maksudnya ketika lagi memperingati hari besok-besoknya mah kita langsung melengket mana lagi gitu. Jadi gitu. Alangkah baiknya kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, baginda Rasulullah SAW itu adalah setiap saat dan setiap waktu gitu. Jadi agar setiap apapun kita memberikan rasa syukur kita pada kepada Maulid Nabi ini menjadi bentuk apa ya? Bentuk jadi diberi keistimewaan. Jadi contohnya nih kalau kita pengamalan kecintaan Nabi ini, contohnya kita kesel marah, ingat Rasul itu lebih latagdob kata Rasul, jangan marah, jangan marah. Oh, kita bisa menahan diri. Ketika mau mencuri, mau korupsi, ingat gitu kata Rasulullah. Itu banget. Ya, orang yang suap menyuap gitu, itu masuk neraka. Wah, ingat itu ada. Nah, itu salah satu pengamalan loh. Itu pengamalan kecintaan kepada Rasul. Gitu ya. Kan kita juga kalau contohnya nih, saya karena sudah menikah ya, contohnya kecintaan dalam pasangan, wah ini istri saya sebenarnya tidak suka ini, maka saya tidak beli, tidak lakukan, contohnya gitu ya. Nah, sama kepada hal Nabi kun ya tadi itu tidak cukup di sebatas menjadi pengetahuan gitu ya, tapi juga tadi dalam pengamalan sehingga teringat ketika masuk WC, oh Rasul itu mendahulukan kaki kiri. Gitu ya. Nah, itu kan pengamalan hal-hal yang dianggap kecil ya, tapi itu bentuk kecintaan dan pengamalannya. Ya, Makanya kalau mengingat Rasulullah itu perjuangannya sangat luar biasa. Apalagi dari hal-hal kecil juga diajarin gitu, benar-benar sangat kompleks sekali gitu dalam memahami keislaman ini. Apa yang diturunkan oleh Rasulullah bisa sampai kepada kita, harus kita syukuri. Iya. Baik, ya tadi juga sih masalah korupsi juga entah didengar atau tidak. Oke, ya mana teman-teman kita orang-orang cinta Rasulullah tidak akan ada. Iya, oh iya betul. Apakah Anda cinta Rasulullah? Jangan, ini hal kecil ya, yang ini sangat jauh nih kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi dan kita baca ya. Rasulullah itu pernah hanya punya satu buah tamer, gitu ya. Satu buah kurma di rumahnya dan itu udah nggak makan 2 hari. Ya, lalu ada ketika mau dimakan, ada orang datang minta karena nggak punya, lapar dan sebagainya. Satu-satunya yang belum punya beliau kasihkan. Coba bayangkan, dan melanjutkan rasa laparnya jadi 3 hari. Coba kalau dikomparasikan dengan pemimpin yang sekarang yang Allah alam berapa ya, beras berapa juta yang Allah alam gitu ya. Kos berapa? Di sisi lain ada yang setiap hari kekurangan gitu, yang berpikir siang sama kan nggak ya, sore gitu, sore bisa makan nggak malam gitu. Ya semoga aja Allah semoga diberikan juga hidayah betul gitu ya. Semoga dengan banyak ya yang nonton ini banyak kecintaan warga Rasulullah bisa betul. jadi lebih baik. Insya Allah mudah-mudahan generasi kedepannya kita tumbuhkan rasa cinta yang kuat pada Rasulullah sehingga tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, alhamdulillah. Oke teman-teman ya. Semakin jauh ini ya. Semakin melenceng takutnya melebihi. Ya. Baik lagi aja. Nanti jadi podcastnya bukan maulid ya. Ujuk rasa. Oke teman-teman ya, jazakallahu khairan udah nonton sampai sini. Jangan lupa ya teman-teman untuk share apa yang telah kita tampilin. Gimana Ci? Ya jangan lupa apa Ci? Selalu subscribe channel YouTube kita dan belum subscribe. Ngapain selalu subscribe? Kan bisa aja orang pada subscribe. Ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen dan share. Teman-teman yang mau nanya-nanya atau ikut merayakan bisa memberikan doa juga bisa di kolom komentar. Dan jangan lupa ya teman-teman ya yang buat yang mau sedekah bisa melalui rekening PSA Insan Mandiri. Siap. Jazakallahu khairan ya Ustaz Amir udah menyempatkan waktu jauh-jauh dari Pangalengan. Alhamdulillah. Lancar selalu ya. Amin. Ya teman-teman kalau misalnya mau kita ngundang Ustaz Amir lagi, kalau kamu jangan lupa komen di bawah. Oke, mari kita tutup podcast ini ngebaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya syukur kasihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.